Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, dan kali ini pada video ke-274. SHMH adalah satu-satunya channel yang membahas pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026 dan biasa kita sebut dengan KUHP baru. Untuk video ke-274 ini kita masih membahas pasal 477 KUHP baru, namun ini adalah ayat 2. Kalau kemarin ayat 1 terdiri dari huruf A sampai huruf G, dan kita pada 274 ini kita membahas ayat 2 pasal 477 KUHP baru. Untuk memudahkan kita memahami dan mengerti ayat 2 pasal 477 KUHP baru, akan saya bacakan ayat 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dan huruf G, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk memudahkan kita buka kembali untuk yang huruf E. Huruf E itu adalah pencurian pada malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian di dalam sebuah rumah sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Namun dalam hal ini adalah yang disertai dengan kegiatan pada huruf F dan huruf G oleh si pelaku. Huruf F itu apa? Dengan cara merusak, misalnya merusak pintunya, merusak jendelanya, kan gitu. Atau dengan cara membongkar, mungkin di dalam rumah ada brankas, atau mungkin barangnya itu disimpan di dalam bunker, bunkernya dibongkar, itu. Kemudian dengan cara memotong, mungkin memotong rantai yang melindungi brankas itu, dengan memecah atau dengan memanjat, melompati tembok yang ada di rumah itu atau pagarnya, atau dengan menggunakan kunci palsu, atau menggunakan perintah palsu, atau menggunakan memakai pakaian jabatan palsu. Pura-pura dia, saya Pak Lurah ini, Pak, Bu, Mas, mungkin anaknya yang di rumah, saya sudah mau mengambil barang brankas itu oleh bapak dan ibumu, disuruh bla 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 bla, kan seperti ini kan. Itu termasuk yang dimaksud di pasal 477 ayat 2 ini, yang huruf F. Kemudian huruf G, jadi pencurian di dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang banyak, perampokan lah, gedor, ada yang menyandra, ada yang merusak, ada yang menotong, ada yang menguras harta korbannya. Nah, kalau itu dilakukan sesuai dengan ayat 2 pasal 477 KUHP baru, maka ancaman pidananya itu lebih tinggi, yaitu 9 tahun. Sehingga dengan kata lain, kalau pencurian yang dilakukan walaupun bersekutu, walaupun dengan membongkar, walaupun memanjat, namun bukan pada malam hari dan pada sebuah rumah, itu tidak masuk ayat 2. Pencurian dilakukan bla 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 bla, namun pada siang hari walaupun itu di rumah, tidak masuk. Sehingga dia yang ancaman hukumannya adalah yang 7 tahun. Sehingga unsurnya harus lengkap ya. Dalam sebuah rumah pada malam hari. Kalau siang hari tidak masuk. Perampokan di toko tidak masuk. Perampokan di gudang walaupun malam hari tidak masuk ke ayat 2 pasal 477. Mengapa ada pasal ayat 2 pasal 477 ini dikhususkan? Yang namanya rumah
dan Indonesia harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia sesuai konstitusi. Negara ini harus melindungi, dan rumah adalah untuk tempat berlindung, tempat yang paling nyaman. Kok sampai diganggu oleh pelaku pencurian? Pada malam hari kan kita pada istirahat, pada tidur, dan mestinya berpikir bahwa ini rumah kita adalah yang paling aman untuk beristirahat dan berlindung. Ada pelaku yang melakukan dengan banyak orang atau dengan cara memotong, merusak, memanjat, dan sebagainya. Maka wajar dan idealnya adalah demikian. Ancaman pidananya lebih tinggi, yaitu 9 tahun. Ingat bahwa apa yang dimaksud pada ayat 2 pasal 477 KUHP adalah pencurian pada sebuah rumah pada waktu malam hari yang dilakukan dengan memotong, memanjat, memecah, membongkar, dan lain-lain, juga termasuk yang dilakukan oleh orang yang bersama-sama, berarti lebih dari satu orang, dan bersekutu. Intinya adalah pada sebuah rumah pada malam hari. Selain itu tidak masuk atau tidak termasuk hal yang diatur pada ayat 2 pasal 477 KUHP baru. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ke-274 membahas pasal 477 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, ada keliru, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, saya mohon berkenan untuk subscribe. Dan salam SHMH, Cina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.